Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Ya, Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Slamet merupakan gunung tunggal yang terpisah dari pegunungan. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 mdpl dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Gunung Slamet ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet juga merupakan gunung tunggal terbesar atau terluas di Indonesia karena memiliki diameter tunggal gunung terluas di Indonesia dengan luas total mencapai 312 km yang areanya tercakup dalam 5 kabupaten. Adapun terkait dengan Gunung Slamet, ada 3 versi legenda yang menceritakan mengenai asal-usul Gunung Slamet. Legenda pertama terkait dengan asal-usul Gunung Slamet berasal dari dunia pewayangan. Diceritakan Gunung Slamet adalah gunung yang sangat tinggi sehingga dapat menggapai bintang, sehingga siapa saja yang mendaki gunung ini dan sampai hingga ke puncaknya bisa mengambil bintang tersebut dan membawanya turun ke bumi. Dikisahkan para monyet tempat pulau dengan bintang-bintang yang ada di langit, dan mereka pun mengambil bintang itu dengan mendaki hingga ke puncak. Setelah bintang itu diambil, langit malam semakin suram dan juga redup yang membuat manusia sedih karena tiada bintang. Malam pun terlihat menakutkan dan gelap. Selain manusia yang dirugikan, dewa di kayangan pun marah dengan perilaku para monyet tersebut. Kemudian Batara Guru meminta Ki Semar menghukum para monyet yang nakal tersebut. Hal tersebut disanggupi oleh Ki Semar. Ia meminta bantuan dari anak-anaknya, yaitu Gareng, ditugaskan untuk menggiring monyet agar turun dari gunung. Setelah semua monyet turun, Ki Semar memotong puncak gunung dan lalu melemparkan potongan gunung tersebut. Dan menurut cerita, lemparan dari potongan gunung selama ini menjadi Gunung Ciremai yang ada di Cirebon. Hal ini dilakukan tidak ada lagi yang mengambil bintang di puncak terlalu tinggi. Adapun legenda yang kedua terkait asal-usul Gunung Slamet juga berkaitan dengan Gunung Ciremai, juga masih dari kisah dalam dunia pewayangan. Konon Gunung Ciremai dan Gunung Slamet adalah kakak beradik. Karenanya legenda tersebut berperan terkait perilaku adik yang tidak boleh melawan kakaknya. Dikisahkan pula legenda terkait pertarungan Bima dengan gajah raksasa waktu itu. Gunung Slamet adalah yang tertinggi di Pulau Jawa. Dalam pertarungan itu, kuku Bima mengenai Gunung Slamet secara ajaib. Gunung Slamet yang terpangkas terlontar jauh dan jauh di tempatnya sekarang. Sedangkan potongan dari Gunung Slamet yang mengenai kuku Bima jatuh di tempat lain yang menjadi Gunung Ciremai. Karena tinggi Gunung Slamet lebih tinggi dari Gunung Ciremai, maka Gunung Slamet adalah kakaknya dan Ciremai adalah adiknya. Adapun versi ketiga asal-usul Gunung Slamet adalah adanya seorang pendakwah Islam yang berasal dari Turki yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam bernama Syekh Maulana Maghribi. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, Gunung Slamet diberi nama oleh Syekh Maulana Maghribi, penyebar agama Islam tersebut. Diceritakan Syekh Maulana Maghribi merupakan seorang pangeran suatu hari setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Syekh Maulana melihat cahaya misterius yang menjulang tinggi di angkasa. Sampai pangeran itu merasa tertarik dan ingin mengetahui sumber cahaya misterius tersebut. Beliau pun kemudian memutuskan untuk menyelidiki sembari menyebarkan agama Islam. Dengan ditemani pengikutnya yang sangat setia bernama Haji Datuk serta ratusan pengawal kerajaan, mereka pun berlayar menuju ke arah sumber cahaya misterius.
Namun ketika kapal yang ditumpanginya dari Turki tiba di pantai Gresik, Jawa, tiba-tiba cahaya tersebut muncul kembali di sebelah barat, sehingga Syekh Maulana Maghribi memutuskan untuk ke arah barat hingga sampai di pantai Pemalang, Jawa Tengah. Di pantai Pemalang, Syekh Maulana Maghribi menyuruh batu balangnya untuk pergi ke Turki. Sementara beliau melanjutkan perjalanan dengan ditemani Haji Datuk dengan berjalan kaki ke arah selatan sambil menyebarkan agama Islam. Ketika cahaya tersebut melewati daerah Banjar, tiba-tiba beliau menderita sakit gatal di sekujur tubuhnya dan penyakit gatalnya itu pun sulit untuk disembuhkan. Suatu malam setelah menjalankan sholat tahajud, Syekh Maulana Maghribi mendapatkan ilham jika beliau harus pergi ke Gunung Gora di lereng Gunung Gora. Beliau meminta Haji Datuk untuk meninggalkannya sendiri dan menunggu di suatu tempat yang mengeluarkan kepulauan asap. Menunggu di suatu tempat yang mengeluarkan kepulan asap. Ternyata di lokasi tersebut mempunyai 7 buah pancuran. Syekh Maulana Maghribi yang kemudian memutuskan tinggal di sana untuk berobat dengan mandi secara teratur di sumber air panas yang memiliki 7 buah mata air tersebut. Yang berkat kemanjuran air panas itu, akhirnya penyakit yang dideritanya pun sembuh total. Kemudian Syekh Maulana Maghribi memberi nama tempat itu menjadi Pancuran 7. Penduduk sekitar menyebut Syekh Maulana Maghribi dengan nama Bah Atas Angin karena datang dari negeri yang sangat jauh. Kemudian Syekh Maulana Maghribi memberi gelar kepada Haji Datuk dengan sebutan yang dalam bahasa Jawa berarti Batur Kang Adi atau Batur Abdi yang setia. Sementara desa itu kemudian dikenal dengan sebutan Batu Raden yang lama-kelamaan menjadi Batu Raden yang dalam penulisannya menggunakan satu yaitu Batu Raden. Karena Syekh Maulana mendapatkan kesembuhan penyakit gatal dan keselamatan di lereng Gunung Gora, maka beliau mengambil nama tempat atau gunung tersebut dengan nama Gunung Selamet. Itulah legenda dan asal usul dari nama Gunung Selamet berdasarkan cerita rakyat yang turun temurun dari nenek moyang kita. Ya, semoga bermanfaat. Matur nuwun.